Akan, dokter dilanjut. Baik, kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Alhamdulillah untuk peserta yang Ibu Angelin dan sudah hadir Bapak Mentor ya, siap untuk mendampingi nantinya untuk dievaluasi. Untuk itu saya persilakan kepada Angelin untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya terima kasih kepada saya, kemudian kepada Dokter Gigi Sehat, saya dan kepada mentor Bapak Faiz, juga kepada Pak Hasan selaku koordinator. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Nurhayati Wata. Saat ini saya bekerja di Sekretariat Daerah Kota Palu, unit kerja pengadaan barang jasa dengan jabatan di pertama pengelola pengadaan barang jasa. Saat ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Terakhiran Pemanfaatan e-katalog di Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu. Baiklah, saya masuk dalam rancangan pemaparan. Latar belakang saya mengangkat judul ini yaitu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang diberikan kepada kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal daring. Dan sampai saat ini pun penggunaan e-katalog di OPD Kota Palu belum ada terrealisasi sama sekali, sehingga diharapkan melalui tahapan kegiatan saya ini, pelaku pengadaan di OPD Kota Palu dapat belanja melalui e-katalog. Selanjutnya, tujuan saya dalam aktualisasi ini ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan pemanfaatan e-katalog di OPD Kota Palu, dan yang kedua, untuk membuat SPD yang mempunyai nilai-nilai dasar atau konsep berhalal. Manfaat pun saya bagi dalam 4 faktor. Yang pertama, bagi sekretariat daerah, yaitu untuk meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di bidang perekonomian. Bagi UKPBJ, yang pertama meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang jasa di masing-masing OPD dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang jasa. Bagi masyarakat sendiri manfaatnya, karena sebagian besar produk yang terdaftar dalam e-katalog adalah produk UMK atau usaha menengah kecil, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat UMK sendiri. Bagi pemerintah, ini mendukung misi nomor 1 dan nomor 4 pemerintah, yaitu membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global, dan juga untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Selanjutnya masuk di identifikasi isu atau masalah. Nah, isu prioritas yang saya ambil selama kurang lebih 4 bulan saya bekerja di UKPBJ, yaitu masih rendahnya penerapan pemanfaatan e-katalog di OPD. Dan apabila isu ini terus berkembang, maka dampak yang akan ditimbulkan yaitu tidak efisiennya waktu yang digunakan dalam proses pengadaan barang jasa. Dari isu ini, saya menganalisis akar penyebab masalahnya dengan metode pohon analisis atau problem tree analysis. Sehingga saya dapatkan penyebab pertama dari isu ini ada 3. Yang pertama itu kurangnya monitoring yang dilakukan terkait perkembangan pemanfaatan e-katalog. Kedua, kurangnya sosialisasi terkait e-katalog di setiap OPD. Ketiga, rendahnya pengetahuan belajar staf di OPD akan hal-hal yang baru. Dari penyebab ini, saya analisis lagi akar penyebabnya. Ada 3 saya dapatkan. Yang pertama, belum ada contoh konkret pemanfaatan e-katalog bagi pengguna di OPD pemerintah Kota Palu. Kedua, belum tersosialisasinya tata cara penggunaan e-katalog bagi pengguna di OPD. Selanjutnya, belum tersebar luas informasi berupa tata cara penggunaan e-katalog. Dari isu ini, saya mengambil 6 gagasan kreatif sebagai alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, mendesain media informasi tata cara penggunaan e-katalog. Selanjutnya, penyebarluasan informasi e-katalog melalui media sosial, dalam hal ini Instagram. Keempat, membuat grup WhatsApp bersama pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen. Kelima, sosialisasi individu penggunaan e-katalog di OPD pemerintah Kota Palu. Terakhir, evaluasi dan monitoring. Adapun penjabaran setiap kegiatan saya antara lain, yang pertama, kegiatan 1 melaksanakan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya
mempersiapkan bahan konsultasi dengan output yang diharapkan itu adanya bahan konsultasi, dan nilai yang dapat ditarik dari kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kedua, konsultasi dengan mentor dengan output terlaksananya konsultasi dengan mentor, dan nilai yang dapat diambil yaitu kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Tahapan ketiga, memperoleh persetujuan mentor, outputnya lembar persetujuan mentor, dan nilai yang dapat diambil yaitu akuntabel dan loyal. Dari ketiga tahapan ini akan saya lakukan di minggu ketiga September. Kegiatan yang kedua itu mendesain media informasi tata cara penggunaan e-katalog. Tahapan yang pertama, mendesain tata cara penggunaan e-katalog dengan output adanya desain tata cara penggunaan e-katalog, dan nilai yang dapat diambil yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Selanjutnya dilakukan rapat internal dengan output terlaksananya rapat internal, dan nilai yang dapat diambil yaitu akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan yang terakhir dalam kegiatan ini, editing video tata cara penggunaan e-katalog dengan output adanya video tata cara penggunaan e-katalog. Dan nilai yang dapat diambil yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Untuk tahapan kegiatan 1 dan 2 akan saya laksanakan di minggu ketiga September. Untuk editing video akan saya laksanakan di 2 minggu, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat September. Kegiatan yang ketiga itu penyebarluasan informasi e-katalog melalui media sosial. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, mengumpulkan bahan postingan dengan output adanya bahan postingan, dan nilai yang dapat diambil yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan kedua, mengatur dan menyiapkan postingan dengan output adanya bahan postingan yang telah siap posting, keterkaitan dengan nilai itu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Tahapan ketiga itu memposting informasi e-katalog di media sosial dengan output informasi terkait e-katalog telah terposting di media sosial, dan nilai yang dapat diambil yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Tiga tahapan ini akan saya lakukan di minggu keempat September. Kegiatan yang keempat yaitu membuat grup WhatsApp bersama pejabat pengadaan dan PPK. Tahapan yang pertama, menginventarisir kontak pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen dengan output adanya kontak pejabat pengadaan dan PPK, dan nilai yang dapat diambil yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Tahapan kedua itu membuat grup WhatsApp dengan output adanya grup WhatsApp, dan nilai yang dapat diambil yaitu akuntabel dan kompeten. Selanjutnya, penyebaran informasi pemanfaatan e-katalog melalui grup tersebut dengan output tersebarnya informasi pemanfaatan e-katalog melalui grup tersebut. Nilai yang dapat diambil yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan ini akan saya lakukan di minggu keempat September. Kegiatan yang kelima yaitu sosialisasi individu penggunaan e-katalog di OPD. Tahapan yang pertama, menyiapkan bahan sosialisasi dengan output adanya bahan sosialisasi, dan nilai yang dapat diambil yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang kedua, pelaksanaan sosialisasi individu di OPD dengan output terlaksananya sosialisasi individu di OPD. Nilai yang dapat diambil yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Ketiga, pembagian kuesioner terkait pemanfaatan e-katalog di OPD. Dengan output adanya data kuesioner terkait pemanfaatan e-katalog di OPD, dan nilai yang dapat diambil yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Untuk tahapan yang pertama saya akan lakukan di 1 minggu saja, itu minggu keempat September. Dan untuk tahapan kegiatan kedua yang ketiga, saya akan laksanakan di 3 minggu berturut-turut, yaitu minggu keempat dan kelima September dan minggu pertama Oktober. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Tahapan yang pertama, mengumpulkan hasil kuesioner yang telah kembali. Dengan output adanya daftar kuesioner yang telah kembali. Nilai yang dapat diambil akuntabel dan kompeten. Tahapan kedua, analisis hasil kuesioner dengan output adanya hasil kuesioner. Tahapan ketiga, membuat laporan hasil dengan output adanya laporan hasil. Tahapan kegiatan 2 dan ketiga nilainya sama, itu akuntabel dan kompeten. Ketiga tahapan ini akan saya laksanakan di minggu pertama Oktober. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya mohon masukan dan saran dari Bapak. Oke. Udah ya, Agnes, boleh stop share. Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya. Selanjutnya, tanpa
buang waktu lagi, saya persilakan kepada mentor, Ibu mentor untuk memberikan penguatan dan penjelasan terhadap rencana kegiatan aktualisasi dari Angelina. Silakan. Barangkali saya mau tanya, suara saya jelas? Suara saya jelas? Ya, jelas, Pak. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum terdengar. warahmatullahi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku mentor atas nama peserta Angelina Nurhayati Ruwata ST. Adinda Angelina mengambil judul pemutahiran pemanfaatan e-katalog di OPD Kota Palu. Itu sebenarnya memang kalau di pemerintah daerah Kota Palu ini e-katalog ini kita sudah kenal kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu. Cuma memang tidak menjadi perhatian karena tidak ada dorongan ataupun dari sisi kepentingan. Sehubungan dengan terbitnya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 itu tentang tingkat komponen dalam negeri dan kampanye tentang produk cinta produk dalam negeri, Bapak Presiden menekankan agar supaya belanja negara itu minimal 40% itu memiliki tingkat komponen dalam negeri. Makanya sebenarnya di setiap daerah itu kita ditekankan untuk menghitung tingkat komponen belanja kita. Alhamdulillah dengan kehadiran CPNS yang ada di Kota Palu ini sangat membantu, apalagi Adinda Angelina ini mengambil e-katalog lokal tentang TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Karena Bapak Presiden sudah memberikan batas waktu minimal bulan Oktober. Seluruh belanja daerah itu mengandung TKDN tingkat komponen dalam negeri itu 40%. Jadi sangat membantu dengan adanya insya Allah nantinya suksesnya Angelina ini bisa membantu pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kepedulian, pemahaman setiap OPD terhadap pentingnya e-katalog lokal. Sampai dengan saat ini, pemerintah Kota Palu sudah membuka 13 etalase untuk e-katalog lokal. Namun sangat disayangkan perhatian daripada OPD itu belum bisa mendukung karena mungkin menganggap bahwa e-katalog lokal ini belum penting. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah kita melalui Ibu Wakil Wali Kota kemarin sudah mengumpulkan semua kepala-kepala daerah, semua kepala-kepala OPD agar supaya lebih memperhatikan tentang belanja melalui e-katalog. Itu barangkali dari saya, mudah-mudahan dengan adanya nilai-nilai aktualisasi yang dibuat oleh Angelina Nurhayati Ruwata ini bisa meningkatkan tingkat TKDN, tingkat belanja OPD melalui e-katalog lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah sangat gamblang ya disampaikan dan artinya memberi dukungan penuh kepada Angelina. Untuk itu saya langsung kepada Ibu Penguji untuk memberikan kembali evaluasinya terkait dengan pemanfaatan e-katalog dan OPD. Ya, ini sangat bernilai untuk pemerintah tentu, untuk sangat bermanfaat bagi pemerintah dan organisasi. Disilakan Ibu Penguji.
Ada kok. Ya. Ibu penguji. Izin Bu Meske. Izin Bu Meske diaktifkan dulu itunya Bu Meske. Unmute dulu. Bu Meske ya. Mikrofonnya Bu Meske. Silakan Bu. Sudah? Oke, sudah? Ya. Ya, sudah Bu, sudah. Silakan. Ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum saya bertanya ke peserta Angelina, saya ingin menyapa Pak mentornya, Pak Faiz. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah bisa hadir sama-sama untuk mendengarkan rancangan aktualisasi dari peserta Angelina. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya langsung ke Angelina. Oke, ya. Di sini rancangan aktualisasinya itu nilai-nilai ASN-nya, judulnya pemutahiran pemanfaatan e-katalog ya di organisasi perangkat daerah Kota Palu. Coba sedikit berikan gambaran kenapa ini diambil, itu alasannya apa? Gambarkan saja, berikan gambarannya. Saya mengangkat judul ini, latar belakangnya seperti yang Pak Faiz bilang, sesuai instruksi yang tadi, diberikan kepada kepala-kepala daerah untuk bantu produk dalam dan sampai saat ini saya lihat tiap OPD itu belum ada yang menggunakan melalui e-katalog. Enggak, dari kegiatan ini saya berharap ada salah satu transaksi di e-katalog. Dan ini juga berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat. Yang pertama berorientasi pelayanan. Kode perilaku mematuhi dan memenuhi kebutuhan dalam hal ini kebutuhan si OPD berdinas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa proses pelayanan masih berbasis manual seperti tender. Boleh dikasih besar sedikit suaranya? Ya. Kedengaran Ibu? Oh ya. Bagus sekali ini. Tadi tidak kedengaran. Oh iya, minta maaf. Jadi ya, okay. Saya lanjut di nilai ya Ibu. Terkaitan nilai dengan judul yang saya angkat itu yang pertama berorientasi pelayanan. Di kode perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan tiap OPD atau dinas pemerintah Kota Palu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini proses pengadaan itu kan masih berbasis manual. Seperti tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung yang dimana prosesnya itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga terkadang kebutuhan barang jasa yang diminta itu tidak datang tepat waktu atau tidak selesai tepat waktu. Nah, dengan adanya e-katalog ini, maka diharapkan dapat mempersingkat proses pengadaan barang jasa tersebut sehingga kebutuhan OPD itu dapat terpenuhi tepat waktu. Terus ada juga nilai akuntabel. Nilai akuntabel ini dengan keyword transparansi. Jika dikaitkan dengan judul yang saya ambil terkait e-katalog, otomatis akan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang jasa. Karena di e-katalog sudah tercantum daftar harga dari barang, spesifikasinya maupun PKDN. Jadi BPK atau BP itu dapat memilih sendiri atau menyeleksi sendiri barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Mungkin itu nilai yang pertama yang saya. Oh ya, nilai yang diambil ya. Oke, baik Angelina. Bagaimana keterkaitan dan kedudukan dan peran smart governance Anda selaku ASN yang dominan, yang sangat dominan dengan judul Anda? Oh ya, Smart ASN ini kan berhubungan dengan penerapan literasi digital yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau ASN agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan alat komputer saja, tetapi juga mampu bermedia sosial dengan penuh tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan judul yang saya ambil, yaitu pemutahiran penerapan e-katalog, ini kan berarti sudah ada penerapan literasi digital di dalamnya, di mana yang tadinya sebagian besar pengadaan barang jasa menggunakan metode manual, seperti tender dan lain-lain, sekarang dengan adanya e-katalog sudah lebih digitalisasi, yang pastinya menjadikan proses pengadaan itu menjadi lebih efisien, waktu yang digunakan juga menjadi lebih singkat. Berarti lebih aman, ya lebih cepat kan gitu kan? Ya, lebih cepat. Ya, oke. Baik, coba jelaskan keterkaitan isu dengan agenda 3. Agenda 3 ini manajemen ASN. Manajemen
ASN itu kan senantiasa bekerja dengan profesional sesuai dengan peran, kewajiban, dan kedudukan kita masing-masing. Punya tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diamanatkan kepada kita. Dikaitkan dengan judul yang saya ambil, saat ini kan saya bekerja di unit kerja pengadaan barang jasa yang mana menjadi ujung tombak suksesnya pengadaan barang jasa di setiap OPD. Jadi untuk mencapai suksesnya PBJ ini sudah menjadi tanggung jawab kami di UKPBJ. Nah, salah satu cara saya yang saya ambil untuk menyukseskan pengadaan barang jasa itu dengan pemutahiran pemanfaatan e-katalog. Sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa penggunaan e-katalog dapat mengefisienkan proses pengadaan barang jasa. Jadi OPD itu bisa mendapatkan barang jasa yang diminta lebih cepat. Selain itu kualitas spesifikasi yang diminta OPD juga dapat dipastikan karena kan PPK atau pejabat pengadaan tiap OPD sendiri yang menyeleksi spesifikasi barang yang tersedia di e-katalog itu. Jadi seperti itu. Ya, baik, luar biasa, lebih gampang lagi ya, lebih cepat ya. Oke. Transparan. Bagus sekali rancangan aktualisasi Anda ini. Bagaimana kalau jika isu itu tidak terselesaikan? Isu ini tidak terselesaikan, yang pasti dampaknya kan tidak efisiennya pengadaan barang jasa kan, terus ya itu kita akan terus termonoton di manual terus, sedangkan di dinas-dinas lain, di pemerintahan lain, e-katalog ini sudah banyak digunakan. Jadi saya harap dengan kegiatan saya ini bisa ada yang bertransaksi di e-katalog. Baik, luar biasa ya. Luar biasa. Artinya kalau Anda memang Angelina ini memberikan rancangan ini dengan hasil itu dengan seperti apa yang tertuang di situ, kalau saya baca ini luar biasa ya. Coba Anda yakin di kegiatan aktualisasi ini berjalan sesuai dengan rencana Anda? Kan Ibu, namun kalau bertransaksi itu kan kita harus sesuaikan dengan RUP masing-masing dinas. Jadi untuk hasil akhir bertransaksi saya kalau dalam waktu 30 hari mungkin agak sedikit ragu, cuman saya ada bagi kuesioner kendala dan saran tiap OPD nanti habis jadi saya harap mereka isi kendala-kendala apa saja yang membuat mereka tidak bisa bertransaksi. Nanti saya coba kumpul, terus saya tulis solusinya, saya coba selesaikan ke tiap. Berarti itu tolak ukurnya ya. Oke. Baik. Tolak ukurnya oke. Di coba lihat di kegiatannya, saya lihat bukan di kegiatan itu berapa tahapan di ini ada 6 kegiatan yang saya ambil Ibu. Ya. 6 kegiatan itu 3 tahapan. Berapa tahap? Tiap kegiatan itu ada 6 kegiatan, di tiap kegiatan itu ada 3 tahapan. 3 tahapan, oke. Coba lihat di kegiatannya, di situ melaksanakan konsultasi dengan mentor tidak masuk di dalam kegiatan ya, karena mentor ini berulang-ulang. Ya, nanti saya perbaiki. Iya, diperbaiki ya. Nanti saya perbaiki. Oke. Baru nanti di keterkaitan substansi mata pelatihan mungkin ada ketambahan dengan tahapan kegiatannya, nggak apa-apa dimasukkan lebih dari 3. Nanti konsultasi dengan Ibu ya, karena kan di sini ada harmonisnya juga, toh. Oke. Kalau saya lihat di tahapan di kegiatannya ini sudah bagus, ya. Tinggal mungkin pembuktiannya saja nanti, karena di sini kan ada rapat internal, berarti ada pembuktian. Pada saat pertemuan mungkin ada absennya, siapa yang menghadiri rapatnya kan itu, baru sini saya lihat ada editing videonya ya. Iya, itu harus dibuktikan. Oke. Ini mengumpulkan bahan postingan. Ini apa postingan seperti apa nih? Postingan seperti kayak video itu nanti mungkin saya buatkan dia dalam bentuk alur itu yang lebih gampang. Nanti itu saya posting di media sosial. Oke ya. Karena di sini penyebar luasan informasi ya. Oke, baik. Ini sudah bagus ya. Kegiatannya, tahapannya, tinggal pembuktiannya saja nanti di lapangan ya. Saya tidak bertanya lagi lebih banyak lagi dengan peserta Angelina, karena ini masih dalam angan-angan aktualisasi nanti ya.
masih rancangan, nanti kita diaktualisasi, kita ketemu 30 hari ke depan. Iya. Makasih ya. Iya. Jadi oke, saya kembalikan ke Ibu Kos. Makasih. Ibu. Ya, makasih. Saya kembalikan ke Ibu Kos. Ya, jadi memang ini masih rancangan, tetapi sangat menentukan, masih enus ya. Tapi sangat menentukan sekali pelaksanaan kegiatan seluruh rangkaian kegiatan seminar perangan untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mentor Pak Faiz yang sudah mendampingi dalam ini. Sekali lagi terima penguji yang sudah memberikan evaluasinya dan masukan-masukan untuk para coachi yang 10 orang, dan juga kepada Pak Hasan selaku host yang sudah memfasilitasi kita lewat ruang Zoom virtual untuk melaksanakan kegiatan ujian hari ini. Dan dengan berakhirnya Angelin, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan evaluasi bagi peserta Laskar Angkatan 114 Kota Palu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Lanjut di Terima grup ya, infonya. kasih, sukses ya. Angelin ya. Iya, terima kasih Menjadi Pak. masukan dari penguji dan host itu juga tolong nanti dicatat itu. Iya, iya. Siap. Siap. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu ya. Izin kita izin live. Pak Mentor, terima kasih Pak Mentor. Ya, kita sudah lemas ini Ibu penguji. Ya, Terima kasih Pak.